Halo semuanya, yuk kita belajar lagi di Anna Alanza Channel. Materi sekarang yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.3, memahami konsep campuran dan zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu gas, cair, dan juga padat. Nah, sebelum membahas tentang itu, kita harus tahu dulu nih, apa arti dari materi atau zat itu sendiri. Nah, materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan wujudnya yang tadi disebutkan, ada gas, cair, dan juga padat. Selain berdasarkan wujudnya, yaitu juga berdasarkan komposisinya. Nah, yuk kita lihat pada gambar perbedaan dari ketiga wujud materi ini. Pertama kita lihat gasnya dulu ya. Nah, jarak antar partikel gas itu sangat renggang dibandingkan dengan wujud padat dan juga cair. Nah, pada gas juga partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas karena dari jaraknya tersebut juga sangat renggang ya. Nah, kalau dilihat dari yang wujud cair, itu perbedaannya jarak antar partikel zat cair itu lebih renggang sedikit. Tapi kalau untuk yang gas itu sangat renggang, kalau cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair juga dapat bergerak sangat bebas, namun lebih terbatas dibandingkan dengan wujud gas tadi. Sedangkan untuk yang partikel padat, jarak antar partikelnya itu sangat rapat, sehingga tidak ada jarak tuh antar partikel satu dengan partikel lainnya. Partikel-partikel pada zat padat juga tidak dapat bergerak bebas karena jaraknya yang sangat rapat. Nah, untuk selanjutnya ini sudah ada tabelnya, tabel perbedaan antara sifat zat padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk bentuk dan volumenya, untuk yang wujud padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan untuk yang cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap karena bergantung pada media yang digunakan. Contohnya seperti air pada botol. Nah, volume atau bentuk dari zat cair itu pasti akan mengikuti bentuk botol tersebut. Jika cairannya itu dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk benda cairnya akan mengikuti gelas tersebut. Jika dimasukkan ke dalam vas bunga, juga akan mengikuti bentuk vas bunga itu tersebut. Sedangkan untuk gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jadi sangat berbeda ya. Untuk yang jarak antar partikel dan partikel-partikel zat padatnya dapat bergerak bebas atau tidak tadi sudah dijelaskan. Sedangkan materi berdasarkan komposisi kimianya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama zat murni atau zat tunggal, yang kedua yaitu zat campuran. Nah, untuk materi berdasarkan zat tunggal dibagi menjadi 2 lagi, yaitu unsur dan juga senyawa. Sedangkan untuk yang kelompok campuran dibagi menjadi 2, yaitu heterogen dan juga homogen. Sekarang yuk kita bahas apa itu zat murni. Nah, zat murni itu adalah materi yang bersifat tunggal serta homogen. Antara zat satu dengan zat lainnya itu dapat dibedakan dari segi penampilannya, baunya, dan juga rasanya. Saat ini sudah terdapat 13 juta zat dan jumlahnya akan terus bertambah. Contoh dari zat murni yang udah ada sekarang tuh yaitu etanol, garam dapur, dan juga perak. Nah, tadi kan zat murni sudah dibilang terdiri dari unsur dan juga senyawa.
Nah, apa sih unsur itu? Nah, unsur yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia, sedangkan senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang masih bisa diuraikan lagi menjadi zat-zat penyusunnya dengan reaksi kimia. Jadi bedanya kalau unsur tidak dapat diurai lagi, sedangkan senyawa masih bisa diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur lagi ya. Nah, unsur itu dibagi menjadi dua jenis, ada unsur logam dan juga unsur non-logam. Untuk contohnya, unsur logam yaitu besi, emas, dan juga seng, sedangkan unsur non-logam yaitu karbon, C, nitrogen, N, dan juga oksigen, O. Nah, sedangkan senyawa itu contohnya ada air, gula, garam, bensin, dan karbon dioksida. Nah, tadi kan sudah disebut kalau senyawa itu gabungan dari dua unsur. Nah, kita bahas dari yang air. Air itu H2O. Terdiri dari dua unsur hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen H dan juga oksigen O. Sedangkan untuk garam yaitu NaCl. Na berarti natrium, Cl berarti klorida. Berarti garam itu termasuk senyawa yang terdiri dari dua unsur yaitu natrium dan juga klorida. Tadi unsur sudah disebutkan bahwa unsur itu terdiri dari dua yaitu unsur logam dan juga non-logam. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Pertama, unsur logam yaitu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, karena raksa itu adalah satu-satunya logam yang bersifat cair. Selain itu juga logam dapat ditempa dan dapat diregangkan dan juga merupakan konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam itu ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa dan juga dia bersifat non-konduktor kecuali grafit. Selanjutnya di sini ada tabel tentang unsur logam dan lambang-lambangnya. Bisa dilihat ya, ada aluminium sampai ada yang namanya stannum atau nama di Indonesianya yaitu timah. Kalian bisa lihat tabelnya. Selanjutnya yaitu tabel berisi unsur non-logam serta lambangnya. Ya pasti tahu kan, tuh ada nama Latin oksigen, nama Indonesianya yaitu oksigen, lambangnya O, tadi juga sudah disebutkan. Dan juga ada tabel contoh senyawa sederhana. Tadi sudah dibahas tentang air, garam dapur, natrium klorida ya. Nah, ini yang belum disebutin yaitu gula tebu atau sukrosa yang terdiri dari 3 unsur penyusun yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Selanjutnya yaitu tentang zat campuran. Apa sih zat campuran itu? Zat campuran adalah materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Karena namanya yang pertama itu campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampurnya. Contohnya itu larutan garam. Ketika kalian memasukkan garam ke dalam gelas yang berisi air, lalu diaduk pakai sendok, setelah garamnya larut, maka kalian tidak dapat membedakan antara garam dan juga airnya. Nah, makanya disebut campuran homogen karena tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Selain itu juga ada larutan sirup. Nah, biasanya kalian sering temukan ketika bulan Ramadan ya, ketika bikin es buah, pasti kan menggunakan sirup tuh. Nah, sirupnya dituang ke dalam air dingin biasanya agar lebih segar. Nah, ketika sirupnya sudah dicampurkan ke dalam air, lalu diaduk, tadinya airnya itu bening, air putih kan, lalu ditambahkan sirup yang berwarna hijau contohnya. Nah, maka air itu akan berubah menjadi hijau semua kan.
Setelah itu pasti kalian gak bakal bisa membedakan antara mana sirupnya, mana airnya, karena sudah berubah menjadi larutan sirup yang termasuk dalam campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan berbeda dengan campuran heterogen. Kalau campuran heterogen yaitu campuran yang penyusunnya mudah dibedakan. Contohnya yaitu batuan granit, beton cor, dan sayur sup. Kita bahas yang tentang makanan deh. Nah, sayur sup itu kan terdiri dari kuah supnya, ada wortel, ada buncis, ada misalnya sayur sup ayam, berarti ada ayamnya. Nah, ketika sudah menjadi sayur sup itu, pasti kita masih bisa membedakan dong antara wortelnya yang mana, buncisnya yang mana, ayam yang mana, dan juga kuahnya. Nah, makanya disebutnya campuran heterogen, karena campuran tersebut masih kita bisa bedakan antara zat-zat penyusunnya. Nah, ini ada gambar simulasinya dari campuran homogen. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya kita akan bahas berbagai macam jenis larutan. Ada larutan asam, basa, dan juga garam. Yang pertama kita akan bahas apa aja sih ciri-ciri atau tanda dari larutan asam. Yang pastinya rasanya masam. Lalu yang kedua yaitu dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Maka itu adalah ciri-ciri dari larutan asam. Nah, berarti kita bisa tahu dong apa aja contoh asam yang kita temukan di alam ini. Yang pertama yaitu ada jeruk, lemon. Nah, itu udah jelas banget kan? Itu adalah asam yang terdapat pada buah-buahan. Karena kita bisa merasakan tuh jeruk rasanya asam, lemon juga rasanya asam. Terus kalau misalnya kita lagi di dapur, ada yang namanya cuka dapur karena mengandung asam asetat. Selain di dapur juga kita bisa temukan ketika makan bakso ya, karena rasa asam itu bisa menjadi penambah rasa pada makanan, menjadi lebih tertarik untuk dimakan. Lalu pada kendaraan bermotor ada juga aki, akumulator. Nah, itu adalah contoh larutan asam yang tidak boleh dicoba atau tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, karena dia mengandung asam sulfat dan berguna untuk kendaraan bermotor, tidak berguna untuk tubuh kita. Lalu ada juga asam alami yang berada pada tubuh kita sendiri, yaitu asam dalam lambung kita, yaitu termasuk asam klorida. Berfungsi sebagai proses dalam membantu pencernaan bahan makanan yang berada pada lambung. Lalu yang kedua yaitu larutan basa. Apa aja sih ciri-cirinya? Rasanya pahit, gak boleh dimakan. Lalu terasa licin di kulit ketika dipegang, dan juga mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, larutan basa ini ditemukan di sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan juga pupuk. Nah, pada contohnya sabun mandi, mungkin pernah kita nggak sengaja kejilat gitu sabun mandi ketika kita mandi. Pasti rasanya pahit bukan? Nah, itu adalah contoh dari ciri-ciri dari larutan basa, karena sabun mandi itu mengandung basa. Selanjutnya kita akan bahas indikator, yaitu cara untuk kita agar tahu bahwa larutan itu atau zat tersebut itu asam atau basa tanpa harus kita coba. Kan basa tidak boleh dicoba.
Nah, indikator yang kita bahas kali ini yang pertama yaitu indikator alami, yaitu indikator yang berasal dari alam. Ada 3 nih di sini, ada ekstrak kunyit, kubis atau kol merah, dan juga ekstrak bunga kembang sepatu. Nah, yang pertama yaitu kunyit. Nah, ketika kunyit diberikan pada larutan asam, maka akan memberikan warna kuning cerah. Sedangkan pada larutan basa akan memberikan warna jingga atau oranye. Nah, makanya coba kalian, khususnya perempuan mungkin pernah mencuci piring blender bekas menghancurkan kunyit atau bumbu-bumbu masakan yang menggunakan kunyit. Kan blender kotor nih, bekas kunyit. Nah, dicuci tuh pakai sabun cuci piring. Nah, pasti sponsnya itu yang terkena sabun cuci piring yang tadinya busanya warna putih itu berubah menjadi warna oranye jingga gitu, jingga kecoklatan. Nah, berarti apa? Sabun cuci piring itu mengandung larutan basa, karena jika larutan basa bertemu kunyit, warnanya akan berubah menjadi warna jingga, oranye, kecoklatan, bahkan sampai kecoklatan. Nah, contoh selain kunyit yaitu kol merah. Karena mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin, maka ketika zat ini bertemu dengan asam akan berubah menjadi warna merah, sedangkan akan berwarna hijau pada basa lemah dan berwarna kuning pada basa kuat. Untuk indikator ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan pada larutan asam, sedangkan jika diteteskan pada larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Selain ada indikator alami, juga ada indikator buatan. Nah, contohnya yaitu kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus ini ada 2 jenis. Yang pertama lakmus biru, yang kedua lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam. Sedangkan sebaliknya tuh, warna kertas lakmus merah akan menjadi biru ketika dicelupkan pada larutan basa, seperti pada gambar A dan juga gambar B. Nah, selanjutnya yaitu larutan garam. Yang paling terkenal senyawa garam yaitu NaCl, natrium klorida, atau disebut garam dapur. Nah, salah satu reaksi yang dapat membentuk garam yaitu dengan reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi itu akan dihasilkan garam dan juga air. Selain ada campuran homogen, juga ada campuran heterogen, yaitu contohnya campuran pasir atau minyak dan air. Kenapa disebut campuran heterogen? Karena ketika kedua zat tersebut bertemu, misalnya minyak dan juga air atau pasir dan juga air, maka campurannya itu tidak akan menjadi campuran yang sempurna, karena kita masih bisa membedakan antara air dan pasir dan juga antara minyak dan air, karena tidak akan bisa bersatu. Dengan demikian, maka disebut campuran heterogen karena seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Jadi gak bakal bisa ketemu tuh antara minyak dan air dan juga pasir dan air. Selain kita dapat menemukan campuran antara kedua zat, kita juga bisa memisahkan campuran yang sudah terbentuk tadi. Ada beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama, melalui penyaringan atau disebut juga filtrasi. Juga ada sentrifugasi. Yang ketiga ada sublimasi. Yang keempat ada kromatografi. Yang kelima ada distilasi. Itu adalah kelima contoh metode pemisahan campuran. Suatu benda juga dapat mengalami perubahan, yaitu perubahan dalam segi bentuk
materi atau bentuknya. Ada yang dapat berubah dengan sangat cepat, juga ada benda yang dapat berubah dalam waktu yang cukup lama. Contoh pada gambar yaitu pembakaran kertas, berlangsung sangat cepat. Tadinya kertas itu berbentuk padat, tetapi ketika setelah terkena api, maka akan berubah menjadi serbuk abu gitu. Tadinya bentuknya padat, kertas, berubah menjadi serbuk abu. Jadi sudah berubah tuh materinya. Lalu ada yang kedua, yaitu proses perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Contohnya pengkaratan besi. Biasanya besi-besi ini menjadi karat karena bertemu dengan larutan asam. Nah, untuk pengkaratan besi ini terjadi relatif cukup lama, tidak secepat dari pembakaran kertas. Yang tadinya besinya itu mulus banget menjadi karat, berubah warnanya. Biasanya kalau besi itu awalnya warna silver, lalu ketika karat berubah menjadi berwarna coklat, seperti pada gambar tuh bisa dilihat. Nah, ternyata perubahan materi itu pada suatu benda dibagi menjadi dua. Ada yang berubah secara kimia atau perubahan kimia, dan juga perubahan fisika. Nah, kalau misalnya perubahan kimia itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa dikarenakan zat kimia, dia tuh berubah karena ada zat kimia yang mempengaruhinya. Contohnya pada perubahan singkong menjadi tape. Nah, kenapa singkong itu bisa berubah menjadi tape? Karena ada tambahan zat kimia kepada singkong itu. Maka bisa contohnya itu ditambahin ragi ya. Singkong ditambah ragi, maka menjadi tape. Lalu lilin yang terbakar, telur yang membusuk, dan juga sepeda yang berkarat. Lalu yang kedua ada tadi tuh perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak bisa menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu tukang kayu yang memotong dari kayu pada pohon tuh, dipotong. Dia pengen ngubah menjadi meja, dipotong pakai gergaji kan. Nah, ketika sudah menjadi meja, apakah kayunya berubah? Enggak kan? Jadi yang berubah itu hanya fisiknya. Yang tadinya dari pohon berubah menjadi meja, tapi zat yang terkandungnya tetap kayu. Jadi perubahan fisika merupakan perubahan yang hanya mengubah bentuk kayunya saja, hanya mengubah bentuknya aja, tapi tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu membentuk zat baru atau menghasilkan zat baru. Yeay, akhirnya selesai juga belajar kita kali ini mengenai klasifikasi materi dan juga perubahannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang tadi kita sudah pelajari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan juga semangat walaupun belajarnya secara daring. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye.